Nama gue Renir Mayas. Nah, profesi gue sekarang itu sebagai advokat. Nah, kalau hobi gue sendiri itu mungkin yang berbau-bau dengan ini ya, culture streetwear gitu ya gue. Sneaker, topi, baju, sama musik rap sih gue. Musik rap, gue dengerin musik rap banget. Toko streetwear gue itu Locker di Plaza Semanggi. Itu berdiri, gue lupa-lupa ya, itu kayaknya tahun 2004. Tapi waktu itu gue nggak langsung gue. Jadi sebenarnya dulu tuh adik kelas gue yang buka duluan. Tapi karena gue sering di situ ngeliat dan klop juga, akhirnya gue decide buat join di Locker. Jadi Locker udah jalan 1 tahun, gue baru gabung di Locker. Kalau misalnya, kalau gue pribadi itu budaya streetwear itu masuk Indonesia itu mungkin tahun 96-an. Pokoknya sejak orang Indonesia tuh kenal Stussy. Sejak kenal Stussy. Sama dulu tuh kalau misalnya lo inget ya, dulu tuh ada toko di Menteng Plaza namanya Tequila. Dia sempat buka juga di Pondok Indah. Pokoknya kalau gua sih cikal bakalnya pada saat orang mulai mengenal Stussy, Quicksilver, itu berarti streetwear udah masuk menurut gua. Tahun 96-an lah. Produk streetwear yang pertama kali gua beli itu Stussy. Waktu itu itu karena gue lihat kakak-kakak kelas gue di SMP, waktu itu gue SMP Tarakanita Rawamangun. Itu keren banget tuh, gambar kayak orang gua gitu, terus ada tulisan Stussy-nya. Nah itu gue langsung cari gitu. Kalau di Tequila dulu size terbatas, tapi kalau misalnya toko junjungan gue tuh dulu tuh di Singapura, di Peninsula Plaza, namanya Spitfire. Jadi di era 96 sampai mungkin 2000-an awal tuh se-Asia dia yang megang. Lu cari papan skateboard apa ada di situ, lu cari sepatu skateboard apa ada di situ, lu cari baju-baju streetwear apa ada di situ. Tapi streetwear tahun 90-an itu banyak kan ini ya label-label skate ya. Supreme sendiri kan sebenarnya juga label skate ya. Nah, itu lu sebut deh dari Hooks Up, Mad Circle, semua ada di situ sampai Stussy juga. Nah, ya itu juga tahun 96 itu pada saat Alien Workshop juga mulai masuk tuh. Pokoknya ngetrend Stussy dulu, kemudian Alien Workshop. Tapi gue banyak dapat itu maksudnya barang-barang dari Spitfire Singapura sih. Kalau misalnya cap itu gue mulai kenal sih, pertama ini lucu juga sih, orang selalu bilang, wah lu pasti gara-gara lu dengerin rap, jadi lu pakai topi itu. Enggak, sebenarnya karena dulu gue suka banget sama boy band itu, 98 Degree. Nah, lo kalau lihat video klip dia pakai fitted tuh. Gue langsung kayak anjrit keren banget. Sama kalau misalnya lo lihat film-film action tuh, sniper kan biasanya kalau mau nembak tuh topi baseballnya dia balikin begini kan. Nah, itu kena banget di gue. Jadi gue cari dan waktu itu New Era belum ada di Indonesia. Jadi lo paling bisa dapet fitted itu di Warner Bros Taman Anggrek. Ada tuh 3 edisi, Tasmania, Bugs Bunny, sama Tweety, tapi fitted dia bikin. Itu tuh gue inget banget, gue nabung tuh. Gue nabung berapa minggu, dapet tuh topi fitted pertama gue. Fitted pertama gue bukan New Era. Tapi bukan gara-gara musik rap ya, gara-gara gue lihat 98 Degree. Gue suka banget gitu. Ini sih, kalau sneaker itu sebenarnya udah jauh sebelum topi ya. Sentimental banget buat gue. Kenapa? Dulu tuh gue olahraga sama bapak gue tuh dibeliinnya pantofel. Nah lu olahraga itu kan lari, ketak udah bunyi ketak gitu, lari lu juga sakit gitu, sakit dan lambat udah. Nah gue bilang ini nggak ada nih sepatu lain gitu. Gue inget tuh hari Minggu gue dibangunin sama almarhum om gue, Nir ikut om. Kemana om? Udah ikut aja katanya gitu. Terus waktu itu tuh Nike punya toko kalau nggak salah di Pasar Baru sama baru di Gajah Mada Plaza. Nah, di situ gue dibeliin sama dia Corteznya gue inget banget masih all black Cortez. Waktu itu pas gue pakai, gue bilang anjir ini apa? Oh namanya ternyata sneaker yang kayak gini. Karena gue dulu taunya cuma pantofel aja. Olahraga juga pakai pantofel. Oh ternyata gini yang namanya sneaker. Perkenalan gue pertama itu Cortez. Terus habis itu berapa tahun kemudian tuh bokap sempat serangan jantung. Terus ke Singapura. Lama banget gue ketemu, hampir lama banget. Nah pas pulang dia bawain gue, kalau misalnya teman-teman inget tuh Vandal Supreme.
Nike Vandal Supreme, dan waktu itu yang warna silver, swoosh-nya biru merah, kayak Back to the Future banget gitu. Gue kayak langsung udah, sejak itu gila, ini keren banget. Waktu zaman roller aja sebelum gue bener-bener ituin juga, rollerblade 160, gue lebih pilih beli Air Max Charles Barkley 300.000 waktu itu. Gue inget banget ya pokoknya itu semua. Jadi sejak 1 SD, terus om gue ajak gue ke toko di Gajah Mada yang jual Nike. Momen paling berkesan itu ya pada saat ya Nike Dunk SB itu, dan pakainya juga nggak diikat ya, dibiarin aja di sini nih. Di sini aja sampul kayak salib gitu ya. Terus kalau topi itu yang berkesan, kalau gue pribadi pada saat gue nembus, maksudnya desain gue nembus di Amerika lah gitu. Itu sih paling berkesan buat gue sih. Jadi bukan nembus gimana, dulu ada tuh perusahaan yang namanya Cling Room. Dia itu biasanya mendesain logo alternan buat MLB sama Minor League Baseball. Terus dia kasih kesempatan buat orang-orang masukin desain lah. Kalau mereka desain diterima, diproduksi sama mereka. Waktu itu gue inget banget, coba aja deh. Teman-teman tuh udah pesimistis semua, kayak susah, nggak bakal dilirik, kita nggak bakal dilirik. Nah, gue bilang ya udah, kalau misalnya teman-teman ragu nggak apa-apa, gue coba aja. Jadi gue bilang ya paling jelek, paling jawabannya cuman ya enggak gitu, kita nggak bisa pakai desain lo gitu kan. Itu gue kejar, pertama bilang oh nggak bisa. Akhirnya dia bilang gini, mungkin karena dia udah jengah juga ya, gue WA gue email terus tiap hari, akhirnya jengah juga, mana coba gue lihat desain lo katanya gitu. Terus oke, ini desain lo gue masukin ya ke acara gue yang namanya Monday Morning Crits. Jadi kalau desain lo mencapai berapa persen tertentu, itu akan naik, bukan naik buat produksi ya, itu akan naik di IG gue, dan lo bisa maksudnya lo punya kesempatan buat diproduksi. Nah itu desain pertama, gue pakai desain barong itu. Abis itu ya nggak tahu kenapa ya, kalau gue mikir mau ngapain lo pakai desain yang bergaya-gaya luar gitu. Kalau gue dari dulu emang mungkin kalau gaya tampilan kayak gini, tapi gue dengerin ya, gue tertarik sama sejarah, gue suka bangunan yang vintage segala. Terus sama gue bilang yang paling gampang tuh sebenarnya barong gitu. Gue tes barong. Habis itu ini bukan di luar dugaan ya. Pada saat itu naik, dan pada saat penjualan gue terima laporan itu laku sekitar 150 piece di luar negeri. Terus gue tanya sama orang luar negerinya. Ya mungkin barong, karena barong orang Indonesia kali banyak yang beli. Salah. Pembeli lu cuma dikit. 80% ke atas tuh pembeli orang luar. Itu momen berharga banget, berkesan banget buat gue. Kenapa? Karena ya gue mulainya dari impian aja, terus habis itu ya inilah sedikit muka badak aja ya, maksudnya nyecer terus, akhirnya ini jalan desainnya, dan itu termasuk top sell. Terus habis itu sekarang bukan gue yang mau submit desain, gue yang ditanyain kapan submit desain sekarang jadinya gitu. Dan berkesan aja, jadi ternyata bisa ya, maksudnya bisa lah kalau ada kemauan gitu, bisa apa yang lo impin itu bisa jadi inilah, bisa kejadian gitu. Kalau gue sendiri, gue pribadi dari dulu, kalau orang selalu nanya kan, nih sebenarnya genre lo apa sih? Enggak, gue nggak ini ya. Jadi gue cobain semuanya. Kenapa? Karena gue juga mau tahu pola pikir orang. Jadi gue ngobrol sama orang yang, teman-teman gue tuh kepecah jadi dua. Jadi ada yang koleksi MLB, Major League Baseball, baju tim Major League, sama satu lagi karakter. Karakter itu juga luas cakupannya. Bisa karakter kartun, bisa grup musik, bisa film, cukup luas. Tapi intinya gue coba dua-duanya, Major League Baseball dan karakter. Nah, Major League Baseball itu kalau di sini nggak terlalu ngetren, karena orang sini mungkin lebih suka yang bergambar gitu ya. Tapi kalau di Amerika sendiri, karakter itu nggak dilihat, streetwear itu kurang dilihat. Orang lebih banyak ini pakai topi yang bertema tim baseball favorit lo dan patch-nya. Beda ya sama yang rilisan di New Era sini ya. Jadi mungkin misalnya ini ada logonya, di sini ada patch-nya. Nah Major League Baseball itu patch itu juga nggak sembarangan ngeluarin, harus seizin Major League
baseballnya dulu. Dan yang lu keluarin patch samping itu harus berdasarkan event tertentu juga. Jadi nggak karangan lo juga. Jadi persetujuan tim, persetujuan MLB. Di luar negeri lebih jalan itu. Kalau di sini lebih jalan karakter sih. Kalau yang gue pakai ini, jadi kalau gue kan dengerin ini ya, dengerin rap. Nah ini Stussy yang gue pakai ini Jedila. Jedila dia udah almarhum kan. Jedila itu pada saat cover album terakhirnya itu dia pakai topi yang ini. Jadi ini hip hop tapi nggak hip hop buat orang yang tahu aja. Kalau yang tahu cover albumnya Jedila pasti tahu Jedila pakai ini. Nah ini bukan keluaran lama ya. Jadi ada label apa butik topi premium di Jerman, Just Fitted, dia ngeluarin ulang Jedila yang ini, Detroit ini. Nah ini orang yang tahu lah pas Jedila pakai di cover albumnya pakai topinya ini, makanya dirilis ulang. Nah ini orangnya nih Jedila. Topi yang selalu ada dalam rotasi harian gue itu ini New York sih, gue banyak New York Yankees ya, New York Yankees dan LA Dodgers. Tapi itu juga istilahnya ya itulah yang paling sering gue pakai tim itu New York Yankees dan Dodgers juga. Gue dapat Yankees itu yang waktu Jay-Z ngeluarin Black Album. Jadi Yankees semua belakangnya ada logo Rockefeller-nya, terus di sini kalau ini kan ada patch baseball, ini ada strip 3 albumnya Jay-Z yang Black Album itu gue dapat. Kalau gue jujur kalau gue itu desain, Tapi yang gue mengerti banget itu ya hip hop. Cuma kalau hip hop itu gue pakai topinya, sayang gue maksudnya istilahnya untuk event-event tertentu aja nih, misalnya kayak wawancara gitu gue keluarin. Tapi kalau rotasi pasti gue harian ya, kalau nggak either Yankees ya Dodgers itu sih. Tapi kalau yang event maksudnya kalau gue mengerti banget itu ya hip hop. Cuman nggak tiap kali gue pakai juga. Gue referensi rap gue itu sebenarnya lebih, kalau misalnya itu berarti patokannya gini aja. Tupac atau Biggie gitu ya, Tupac atau Biggie. Kalau gue lebih ke Biggie sih. Ya kenapa? Secara lirik tuh Tupac bagus. Tapi kalau lu ngomong freestyle, B.I.G jauh lah. Maksudnya orang-orang di New York tuh lebih megang buat freestyle, buat rap-rap. Maksudnya nggak tergantung pada musik yang bagus gitu. Mereka dengan gayanya aja bisa bikin musik yang monoton aja jadi bagus gitu. Dan freestyle-nya juga keren-keren semua. Kalau gue lebih prefer, kalau ditanya Biggie atau Tupac, gue lebih prefer East Coast nih. Gaya-gayanya orang East Coast. Kalau yang gue rasain ya ini kebahagiaan yang sangat banget. Apalagi kalau topinya udah lama gue cari tuh, aduh bisa gue. Maksudnya misalnya kita pas-pasan aja duit gitu, udahlah, gue bisa makan apalah gitu kan. Yang penting dapet dan rasanya tuh kayak gimana ya? Maksudnya kadang-kadang kalau misalnya di rumah lagi nggak ada orang gitu ya, gue cium-ciumin gitu, maksudnya kayak aduh happy banget rasanya nih bener-bener. Apalagi yang kalau misalnya udah lama gue cari gitu, akhirnya dapet. Aduh, seneng banget. Kalau brand favorit gue untuk topi itu, kalau aduh susah juga ya kalau gue. Tapi kalau yang paling banyak gue koleksi itu ya Stussy sih, topi buat streetwear ya, desain streetwear favorit gue Stussy. Banyak gue ini. Tapi kalau gue sendiri untuk topi yang lebih gue titik beratin ya banyak kan itu yang istilahnya bukan yang banyak orang pakai, tapi yang kita dapat dengan harga reasonable dan ini maksudnya kita mengerti apa yang kita pakai itu yang menyenangkan aja buat gue. Tapi kalau streetwear yang banyak gue pakai ya Stussy. Yang gue pengen tapi belum kesampaian untuk beli itu, jadi waktu ulang tahun New Era ke-50 ya, itu ada dia bikinin buat misalnya lo tahu grup rap Terror Squad tuh, Fat Joe sama Big Pun, dibikinin tuh topi New Era tapi ada logo Terror Squad-nya itu. Itu gue kepengen banget tapi ini nggak kesampaian. Kalau gue ngitung mungkin udah mau nyampe mungkin 250 sampai 300-an kali ya di rumah. Gue kemarin kebetulan baru renovasi juga. Gue bilang sama istri gue, lu boleh apa terserah lu desain apa terserah, gue cuma minta satu apa. Lemari buat taruh topi gue. Karena kemarin sempat ini maksudnya gue beli dan gue taruh di kontainer doang, itu kayak rasanya sedih banget gitu.
Jadi gue bilang lu boleh di itu, gue cuma minta satu ruangan buat gue taruh secara proper topi-topi gue gitu. Kalau treatment buat topi New Era ini sebenarnya treatment ada, tapi butuh ketekunan ya. Maksudnya lu butuh orang yang perfeksionis. Kalau gue sih lebih rekomen buat ada tempat yang buat bersihin topi, tapi orangnya rada nyentrik ya. Maksudnya dia nggak mau diburu-buru, dia nggak mau diapain. Kenapa? Karena dia benar-benar perfeksionis ngerjainnya. Semua deh oksidasi keringat segala bisa hilang. Kalau kita sendiri ya kadang-kadang lu nggak ngerti misal 100% wool materialnya. Lu pikir ya udah rendam aja pakai air. Gue pernah ngalamin, gue pernah nabung beli New York Yankees yang kayak Fred Durst itu. Size-nya udah pas-pasan, dicuci sama mbak gue. Makanya kayak monyetnya Aladin. Habis itu udah lu tau gak, cuma nempel dong di kepala. Rasanya nyesek banget. Jadi kalau lu mengerti ya boleh, tapi kalau gue lebih merekomendasikan taruh aja either kalau nggak ke New Era ada IG yang namanya Cap Ed. Dia tuh keren banget bersihin topinya. Tapi kalau lo bisa sendiri ya hati-hati aja dan lihat materialnya. Kalau material itu ada yang kena air tuh bisa menyusut juga, ada yang enggak gitu. Yang paling aman sih kalau lo sayang mendingan jangan main-main, kasih ke yang profesional aja sih. Karena gue ini dasarnya juga ini ya, maksudnya gue demen juga thrifting. Nah thrifting itu kadang-kadang memberikan banyak kejutan. Kenapa? Lo ke acara thrift gitu, lo lihat New Era second gitu. Terus gue pernah ketemu tuh, gue bilang, berapa nih? 150.000. Oh, 150.000? Iya, gue bayarin deh. Dia nanya, mas itu apaan sih? Itu merek Recon. Nah Recon itu, kalau misalnya lo tahu Futura itu kan pernah bikin proyek sebelum dia bikin Futura itu, dia bikin Project Dragon pertamanya. Terus kedua tuh Recon. Recon itu proyeknya Futura sama Stes. Nah itu gue lihat, gue ketemu di thrifting. Gue tanya berapa mas? 150.000. Gue bayarin nggak pakai mikir. Udah rusak. Tapi kalau sekarang tuh ada juga buat bersihin topi itu ada. Terus sekarang buat nge-reshape ulang topi lo itu juga udah ada IG yang profesional buat ngerjain itu. Kalau gue sosial media untuk komunitas topi gue itu Headpiece Indo. Itu bergerak kita bikin event event topi. Itu biasanya kita bikin event topi namanya Captivation, itu juga bisa ketemu ya Headpiece Indo, Captivation, sama email pribadi gue Rene Mayas, Itu kalau di Headpiece sendiri lo bisa tahu juga istilahnya collab kita, produk-produk yang bakal kita keluarin juga. Jadi nggak cuma resell doang, kita juga produksi barang sendiri juga gitu.